Teman dari Briges juga udah banyak yang belajar ngaji di Al-Latif, teman-teman XTC, Moonrakers, GBR. Ini sebuah gebrakan untuk menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam terjemahan konkret, bukan sekedar slogan. Kalau diperingati, baca lagi teks Sumpah Pemuda, itu keren. Tapi kalau nggak diterjemahkan dalam realitas, dalam kegiatan-kegiatan yang konkret, kayaknya kita baru bicara slogan dan itu mudah. Jangan ngelihat loyalitas seseorang dari meneriakkan slogan. Bisa jadi orang yang paling tegas, paling keras meneriakkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah, belum tentu dia yang paling loyal terhadap agama, belum tentu. Walaupun itu juga sebuah kebaikan. Karena sekarang banyak banget kan yang menggunakan slogan-slogan Islam, tapi kemudian diplesetin. Bisa untuk keuntungan pribadi bisnis. Kayak terakhir ada berita akun-akun yang mengatasnamakan kemanusiaan Suriah dan Palestina, tapi ternyata itu sebuah modus penipuan. Udah dapat ratusan juta tuh, kirim ke rekening ini dan seterusnya. Banyak yang posting, ternyata itu akun-akun yang bukan lembaga-lembaga sosial, tapi pakai slogan. Ada kalimat la ilaha illallah, manggilnya akhi, antum, ana dan seterusnya. Kan ini kalimat-kalimat yang kesannya kayaknya udah paling bold lah, udah bukan light lagi tuh. Ternyata nggak kayak gitu. Orang belum tentu yang paling setia kepada bangsa Indonesia adalah yang paling keras meneriakkan Indonesia Raya, walaupun itu sesuatu yang membanggakan. Coba terjemahin semua slogan-slogan itu dalam bentuk konkret. Slogan la ilaha illallah dalam bentuk konkret amal soleh. Slogan hasbi Allah dalam bentuk konkret. Salah satu hasbi Allah konkret apa teman-teman? Hasbunallah deh, jangan hasbi Allah. Hasbi Allah mah jomblo ya. Nih ya, bedanya jomblo sama yang udah nikah. Kalau jomblo ngomongnya hasbi Allah, kalau udah nikah hasbunallah. Tahu artinya? Hasbi Allah cukup buat saya Allah. Kalau udah nikah cukup buat kami Allah. Beda kan? Teman-teman rata-rata hasbiyah atau hasbuna ya? Kalau saya hasbuna, nanya panjang lagi tuh, nah gitu ya, maksudnya udah lama. Nah hasbunallah, apa terjemahan konkret dari hasbi Allah atau hasbunallah? Kalau ngomong kayak gitu mah gampang, hasbi Allah, gampang ngomonginnya, tapi menerjemahkannya dalam bentuk yang realitas konkret, salah satunya berani menikah walaupun belum punya pekerjaan. Itu hasbi Allah banget tuh. Ketika ditanya, kamu mau ngasih makan apa untuk anak saya? Nasi pak. Sama kan ngasih makan nasi mah ya? Gimana cara ngasih makannya? Allah yang memberi makan. Calon mertuanya juga, kalau Allah dilibatin saya udah gak berani nolak, udah terima aja. Nah ini berarti hasbunallah nih, terjemahan dari slogan kalimat hasbiyah atau hasbunallah. Kalau ngomongin hasbunallah doang mah gampang. Sama kayak kita bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi pas lewat kuburan bulu kuduk segala merinding gitu ya. Berarti belum menerjemahkan. Coba A'udzubillahi minasyaitonirrajim, coba duduk di kuburan sendiri malam Jumat Kliwon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ada suara-suara yang kayak gitu, apakah kita jadi takut atau jadi gemetar atau jadi kabur? Nah di situ terjemahan yang paling konkret. Ini artinya membaca slogan gampang, menerjemahkannya yang susah. Dulu para pendahulu kita membaca slogan teks Sumpah Pemuda diterjemahkan, dan konkretnya apa? Mereka benar-benar berjuang bersatu untuk menegakkan Indonesia merdeka. Sekarang kita terjemahin deh Sumpah Pemuda itu, jangan cuma baca teksnya doang. Alhamdulillah teman-teman motor udah ngebuktiin tuh. Jadi kita belajar sama mereka tentang persatuan. Mereka udah ngebuktiin menghilangkan ego-ego kelompok atau pribadi demi kemaslahatan bersama, yaitu persatuan di antara anak-anak motor. Sehingga kalau dulu orang menyebutnya geng motor, mungkin sekarang udah gak perlu disebut kayak gitu, karena udah jadi justru guru kita dalam belajar tentang persatuan. Oknum mah ada aja, orang Islam juga ada yang udah taat, ada yang masih belajar, ada yang cuma modus kan ya, macam-macam. Itu mah oknum. Tapi secara umum alhamdulillah ini sebuah gebrakan. Persatuan teman-teman. Cuman yang perlu kita coba realize tentang makna persatuan, banyak orang menerjemahkan persatuan itu artinya satu tubuh.
satu tubuh. Artinya nggak boleh berbeda pakaian, nggak boleh berbeda nama, nggak boleh berbeda kelompok, harus jadi satu kelompok. Kayaknya kalau persatuan diterjemahkan dengan terjemahan kayak gini, susah bersatu. Nggak boleh lagi pakai baju adat, susah kan? Nggak boleh lagi pakai bahasa daerah, susah. Ternyata bersatu itu bukan cuman menghilangkan identitas kita, kemudian memakai baju yang sama putih semuanya, bukan. Yang dimaksud dengan bersatu menurut Al-Quran, satu hati. Kalau dalam bahasa iklan, one heart. Satu hati. Itulah bersatu dalam konsep Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca di surat Ali Imran 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana. Maka Allah mempersatukan hati kalian. Jadi Allah gak mempersatukan, gak boleh lagi ada istilah kabilah. Tetap aja kabilahnya dipakai. Abu Bakar dari kabilahnya Bani Taim, Umar pakai nama kabilahnya, bahkan Nabi Muhammad pakai nama kabilahnya. Orang Arab tetap mengaku sebagai orang Arab, orang Ajam mengaku sebagai orang Ajam. Cuman terus makna persatuannya apa? Hatinya yang bersatu. Jadi kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekitaan, kita belajar satu hati kepada saudara kita. Apa makna satu hati? Makna satu hati dalam bahasa Islam adalah wahdatus syu'ur, punya perasaan yang sama. Punya perasaan yang sama. Kayak kata Nabi, orang mukmin itu seperti satu tubuh. Satu tubuh di sini bukan berarti satu organ. Beda satu organ sama satu tubuh. Yang kita terjemahkan selama ini tuh bersatu berarti satu organ. Semuanya harus jadi tangan, gak bisa. Kalau semua jadi tangan namanya bukan tubuh kan ya. Dan gak bisa ngapa-ngapain, cuma ada tangan doang. Sepotong tangan ngapain, gak bisa kan ya. Sehelai rambut gak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ternyata baru bisa ngapa-ngapain kalau jadi satu tubuh, bukan satu organ. Nabi mengatakan kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Satu tubuh itu ada sekian puluh bahkan ratusan organ. Sendi kita aja ada ratusan. Terus bersatunya dari angle mana nih? Kalau satu tubuh tapi beda-beda organnya. Kata Nabi, idzashtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Kalau salah satu organ tubuh itu ada yang rasa sakit, maka seluruh organ tubuh itu akan ikut merasakan as-sahru wal huma, gak bisa tidur dan panas dingin. Wahdatus syu'ur, innamal mu'minun ikhwah. Wahdatus syu'ur, satu perasaan. Artinya ta'liful qulub, hatinya yang bersatu, bukan organisasinya. Organisasinya tadi tetap namanya Brigas, nggak digabung. Brigas gabung sama XTC, BX apa misalnya, BX GM, Brigas XTC Moonrakers, GBR Moonrakers, nggak perlu. Tetap aja namanya dengan nama-nama sendiri-sendiri. Viking, Jackmania, bonek, Aremania. Terus yang bersatu di bagian mana? Bajunya nggak usah disamain. Yang biru tetap biru, yang kuning tetap kuning, dan seterusnya. Terus beda, yang samanya apa? Samanya perasaan. Wahdatus syu'ur, udah sehati. Sama kalau kita dengan pasangan kita. Gimana jadi satu? Susah kan? Satu hati. Kalau udah satu hati, udah one heart, itu udah muncul yang namanya kepekaan. Sudah muncul namanya wa'yun, peka tuh. Duh, kenapa saya gak tenang ya? Soalnya dia lagi ada masalah. Wah, satu hati nih. Jadi sebelum satu tubuh, satu hati dulu. Karena kalau gak satu hati, gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dakwah, salah satu misi dakwah itu adalah fannun li ta'lifil qulub. Itu definisi dakwah. Seni membujuk hati. Sehingga dalam konsep dakwah Islam, la ikraha fiddin, gak boleh maksa. Gak boleh maksa. Kita gak boleh maksa orang masuk Islam dengan cara gini. Ada teman kita non muslim sakit, udah gitu gak mampu berobat. Terus kita bilang sama dia, gua bantu aja deh lo untuk berobat ke rumah sakit, semua biaya gua yang tanggung, tapi syaratnya lo masuk Islam ya. Itu namanya ikrah, gak boleh dalam agama. Itu namanya ikrah, memaksakan orang masuk Islam, itu gak boleh. Terus gimana dong caranya? Ya udah bantu aja. Kalau mau ngajak dia masuk Islam gak boleh pakai syarat.
Misalnya habis kita bantu, dia udah sehat, bukan hutang, udah kita ikhlasin. Kapan-kapan ketika udah normal, kita ajak pelan-pelan. Kita mungkin bisa diskusi tentang agama, kita bisa tunjukkan akhlak Islam. Dia masuk Islam karena kerelaan hatinya, itu baru namanya dakwah. Tapi kalau kita bilang, kalau lo gak masuk Islam, lo masuk neraka, lo habis, lo dimakan sama malaikat. Enggak. Bukan begitu cara berdakwah. Makanya dalam Islam, dakwah Nabi itu selalu diawali dengan kalimat basyiran wa nadhiran. Basyiran artinya berita gembira, nadhiran peringatan. Enggak pernah nadhiran wa basyiran. Pasti basyiran dulu baru nadhiran. Yang menggembirakan, yang menyenangkan. Jadi yang diomongin itu yang seru-seru, yang asik-asik. Dan bukan bukan modus, emang benar. Islam itu banyak hal-hal yang nyaman, banyak hal-hal yang indah. Artinya hatinya yang dibujuk. Ta'liful qulub. Sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya dalam konsep fikih dikenal dengan istilah mu'allaf. Mu'allaf itu bukan orang baru masuk Islam, teman-teman. Itu mah terjemahan Indonesia banget lah. Di Indonesia kan mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Padahal dia udah masuk Islam 10 tahun yang lalu masih disebut dia tuh mu'allaf loh. Bukan itu arti mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang lagi dibujuk hatinya supaya mau berhijrah, supaya mau masuk Islam. Jangan-jangan kita mu'allaf. Kenapa ke masjid? Soalnya tadi ada pembagian sembako. Mu'allaf. Kenapa ke masjid? Habis baterai. Mu'allaf. Kenapa ke masjid? Ada yang lagi dikecengin. Mu'allaf tuh. Ya, kenapa hatinya masih dibujuk untuk mau beramal soleh. Tapi yang udah ke masjid dengan kesadaran, yang udah senang bantu orang lain tanpa ada modus apapun, itu bukan mu'allaf. Orang yang masuk Islam taat sama Allah dengan kesadarannya bukan mu'allaf, muslim. Walaupun baru sedetik dia masuk Islam, sehari, sejam, tetap aja muslim. Tidak ada bedanya dia dengan kita yang Islamnya dari sejak lahir, nggak ada. Sehingga di sini kita coba renungkan teman-teman. Oh, berarti bersatu itu adalah bersatunya hati. Sehingga gara-gara kita paham ini, jangan sampai kita menuduh orang lain berpecah belah, menuduh orang lain nggak mau bersatu hanya gara-gara nggak mau satu organisasi. Wah, anti persatuan nih, gara-gara nggak mau barengan dalam satu organisasi. Belum tentu. Selama dia tetap mencintai kita, empati, respect sama kita, maka itu persatuan. Walaupun organisasinya bisa beda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena persepsinya berbeda. Kalau pikiran susah disatuin, tapi kalau perasaan bisa. Pikiran susah. Dimanapun saling mencintai, tetap aja persepsinya kadang-kadang beda. Nanti coba deh kalau udah pada nikah.